Ya. Kemudian ada alternatif perlakuan tadi ya, earning after tax itu. Pertama dibagi kepada pemegang saham, yang kedua diinvestasikan kembali dalam perusahaan sebagai laba ditahan. Itu ya, jadi dividen itulah ini yang disebut dividen nomor satu. Yang kedua ini adalah pengembangan, banyak laba ditahan. Jadi kalau dalam laporan keuangan itu ada ya laporan keuangan perseroan terbatas PT. Itu akan kelihatan di situ ya, ada laba ditahan. Tunggu dulu, saya tanya dulu kembali. Apa ini sudah dibahas Pak Rahman? Belum, dividen. Belum ada Prof, beliau bahas Prof. Kenapa? Belum ada Prof. Oh, belum, belum. Oh, oke, oke ya. Kalau belum ya, kita terus saja ya. Oke, dividen aliran kas yang dibayarkan kepada investor atau pemilik saham atau equity investors. Jadi kepada pemilik. Nah, ini perhatikan ini aliran kas yang dibayarkan, berarti aliran kas keluar. Nah, itulah sebabnya ini memang bersifat harus dicermati dengan baik oleh direksi. Kapan saatnya bayar dividen? Berapa banyak dividen yang harus dikeluarkan? Karena ini adalah aliran kas keluar. Ya, maksudnya beda kalau kita membeli bahan baku, sama-sama harus kas keluar. Bahan baku kita beli, kemudian kita produksi, kemudian nanti akan menjadi barang jadi, dijual kembali, ya menjadi lagi uang kas. Itu kan putaran namanya, siklus. Kalau ini, ya ini tidak kembali. Jadi ini sama dengan membayar pajak, itu juga aliran kas keluar. Cuma kalau pajak kan ada aturannya, bukan kebijakan. Memang itu adalah aturan, tidak bisa ini ya. Kalau ini tidak tergantung dari kesepakatan atau rapat umum pemegang saham, ya berapa banyak. Tentu ini diawali oleh beberapa pandangan, pendapat ataukah argumen dari direksi, ya maksudnya. Kemudian kebijakan B, keputusan apakah laba akan dibagi atau ditahan. Jika pilihan laba dibagi sebagai dividen, ya itu ya buka dana, sumber dana internal, ya jadi harus ada kesiapan dari sisi penyediaan dana untuk membayar dividen. Itulah sebabnya biasa keputusan dividen diambil, kemudian ada jeda waktu untuk pembagiannya. Ya tidak langsung pada saat itu karena memang harus mempersiapkan cash-nya dulu. Ya itu ya. Laba yang diperoleh dalam tahun berjalan itu kan sudah terakumulasi dalam siklus perusahaan. Ya kan itu ya. Tidak ada dana tersendiri kan di situ. Sehingga kalau kita membawa dividen, ya jadi harus dipersiapkan. Ya, itu ya. Jika pilih menahan laba, maka kemampuan dalam pembentukan dana intern akan semakin besar. Itu ya. Kalau laba yang ditahan itu kan berarti itu sudah tidak perlu menyiapkan dana cash ya, itu akan terakumulasi dengan sendirinya. Kebijakan dividen, keputusan penempatan laba, yaitu antara membayar kepada pemegang saham dan menginvestasikan kembali dalam perusahaan. Nah, ini dua pilihan ini. Mau melakukan perluasan usaha dengan ya tentu tadi ya laba yang diperoleh ya karena biasanya kan tuh ya kalau perluasan memerlukan misalnya menggunakan dana pihak ketiga itu juga ada bebannya kan itu ya ada bebannya buat bisa kredit misalnya nah itu kan ada bunga dan sebagainya ya. Nah kalau dividen ini tadi ini apa namanya kalau laba ini tadi untuk perluasan ya tinggal tadi ya kita melihat ya kepentingan dari pemegang saham sendiri. Apakah menghendaki ada pembagian laba atau tidak? Ataukah memang kita memang menghendaki adanya peminat investor baru dari luar yang serupa dengan itu? Nah, itu ya. Jadi laba ditahan merupakan salah satu sumber dana untuk membiayai pertumbuhan. Saya kira ini ya umum. Kemudian persentase laba yang akan dibayarkan kepada pemegang saham, ini biasanya disebut DPR, Dividend Payout Ratio. Ya, persentasenya. Artinya, makin tinggi DPR yang ditetapkan perusahaan, maka makin kecil dana yang akan ditahan. Ya kan begitu ya, kebalikannya kan cuma dua tadi. Ya kan itu ya.
Kalau lebih banyak yang dibagi berarti yang ditahan lebih sedikit atau dan seterusnya. Ya, pengaruhnya modal kerja berkurang dan akan dapat menghambat pertumbuhan rate of growth perusahaan kalau itu tinggi, DPR-nya tinggi. Tapi tentu punya ya target-target tertentu tadi saya katakan bahwa bisa jadi ada sasaran memang untuk apa namanya ya merekrut investor baru yang memang menghendaki adanya pembagian dividen. Ataukah juga bisa jadi ya seperti misalnya saham di bursa ya di bursa saham di katakanlah dia bursa efek Indonesia ya saham dipasarkan di situ di pasar sekunder. Tentu itu juga bisa berakibat bagus kan di situ ya ininya. Nah, banyak investor yang berminat ya untuk membeli saham karena ya, di samping good ininya apanya ada dividen yang dia peroleh ya. Di samping dari selisih harga jual dan harga beli ya. Nah, ini diperoleh. Itu ya. Jadi kalau banyak dividen ya memang bisa jadi ini tadi mengerut modal kerja ya karena harus menyiapkan sejumlah dana untuk itu ya. Nah, kemudian ya tentu ini perlu kita melihat dari sisi teori-teori yang membicarakan mengenai dividen. Yang pertama, kita lihat dari dividen pasar sempurna. Nah, ini ada kata pasar sempurna di sini ya. Pendukung teori pasar sempurna menyatakan bahwa biaya transaksi tidak besar dan ketidaksempurnaan yang lain tidak bermasalah. Lebih lanjut, tidak perlu menstabilkan dividen untuk menyatakan image yang positif bagi investor, karena investor akan menilai perusahaan berdasarkan kesehatan finansialnya, bukan berdasarkan kebijakan dividen. Nah, artinya pasar sempurna itu memang di situ ada informasi yang seimbang antara yang investor dengan yang lainnya ya. Jadi makna pasar itu kan pertemuan antara pembeli dan penjual. Jadi pasar sempurna berarti penjual dan pembeli ini memiliki hak apa namanya informasi yang sama tentang itu. Tidak ada yang mengendalikan, tidak ada yang apa namanya ya yang mendominasi di situ sehingga bisa menstir ataukah mengendalikan harga. Itu namanya pasar sempurna. Memang kondisi ini jarang terjadi. Jarang terjadi ya. Ya, yang banyak itu ya banyak yang justru dia dikendalikan itu sebabnya ya ketika misalnya panen harga jadi murah ya kan karena dikendalikan oleh pembelinya kan gitu ya. Jadi itu bukan pasar sempurna terjadi. Kalau pasar sempurna memang teorinya itu ya ini ya secara alami dia bergerak sendiri ya dia terbentuk dengan sendirinya di situ. Sehingga informasi itu bisa dilengkapi oleh para analis ini tadi apa namanya investor baru itu bisa melihat kondisi yang sebenarnya apa yang terjadi. Ya, asumsi pasar sempurna ini investor dapat membeli dan menjual saham tanpa mengeluarkan biaya transaksi apapun seperti komisi broker. Nah, ini ya. Nah, beda kan kalau misalnya kan eh, apa namanya banyak permintaan, ya kan itu ya banyak permintaan dibanding dengan penawaran. Pasti kan harga akan naik kan kalau begitu. Artinya orang mau membeli, orang mau menjual, ya karena ada kelebihan itu. Bisa jadi juga melalui broker kita baru bisa beli. Nah itu bukan pasar sempurna itu ya. Jadi ini saja. Jadi tidak ada pengeluaran biaya. Kalau kita mau jual boleh kita mau beli tidak masalah itu semua. Nah ini ya makanya tadi bahwa pasar sempurna itu jarang terjadi. Perusahaan dapat mengeluarkan saham tanpa harus mengeluarkan biaya sama. Penjual pun juga ya gitu ya perusahaan juga dengan demikian. Ya tidak perlu ini ya mengeluarkan biaya untuk broker mempromosikan dan sebagainya. Dengan sendirinya investor menilai kondisi yang terjadi di perusahaan itu, dia mau beli saham dan seterusnya atau tidak, itu kan begitu ya. Jadi itulah kondisi seimbang kan di situ. Tidak ada pajak yang dikenakan, baik pajak perusahaan maupun pajak perorangan dalam hal tadi itu ya. Jadi tidak ada tambahan itu. Adanya informasi yang lengkap mengenai perusahaan sehingga menimbulkan informasi yang simetris untuk semua pihak. Tidak ada konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Nah, itu terutama ini ya biasa
terjadi mismanagement di satu usaha sehingga usaha akan mengalami kesulitan dengan adanya perbedaan kepentingan di antara para manajemen dengan kepentingan pemegang saham. Tidak adanya biaya kebangkrutan dan kesulitan keuangan. Nah, itu ya. Itu pasar sempurna. Nah, kemudian pasar tidak sempurna. Teori pasar tidak sempurna menyatakan bahwa keyakinan pembayaran dividen tinggi dan rendah karena brokerage fee dan ketidaksempurnaan lainnya. Nah, itu ya. Inilah yang banyak terjadi sebetulnya ya. Ya, banyak pembeli ya. Artinya kalau harga mau dinaikkan, ya itu ya perbanyaklah ini apa namanya permintaan, kan gitu kan? Perbanyak permintaan dengan cara bagaimana caranya bisa menaikkan permintaan. Nah, itu kan hukum alamnya ya ekonomi itu bahwa kalau banyak permintaan pasti harga naik. Kalau banyak penawaran pasti harga turun. Nah, begitu kan kondisinya itu. Ya itulah yang banyak bisa di setel dengan bahasa di sini adalah brokerage fee. Ya, perusahaan akan memperoleh keunggulan bila dividen stabil sehingga pendanaan investasi secara internal lebih murah. Ya kan itu ya. Jadi dia bisa menciptakan ya bagaimana penawaran bisa naik ya dan seterusnya ya. Teori kebijakan dividen ini ya. Ada teori MM ya. Dividen tidak relevan. Ya, kalau teorinya MM ini Miller dan ini ya. Teori debit in the hand. Kemudian teori perbedaan pajak, teori signaling hipotesis, dan teori Clinton effect. Nah, kita bahas satu-satu. Teori MM, ya. Modigliani dan Miller ini mengatakan bahwa kelompok ini menganggap dividen tidak relevan. Nah, artinya maksudnya tidak relevan itu tidak ada pengaruhnya. Itu dividen memang orang menganggap apa namanya investor itu menganggap dia memang harus menginvestasikan ke perusahaan itu karena dia ingin melihat jangka panjangnya ya perusahaan tersebut. Dia akan memperoleh apa namanya keuntungan dengan meningkatnya perusahaan tersebut. Ya, apakah dividen mau dibagi atau tidak terlalu berlihat dari situ. Perusahaan-perusahaan seperti ini bisa lihat misalnya memang jangka panjang. Seperti perusahaan bank plat merah misalnya kan gitu ya. Telkom itu memang menjadi kebutuhan ya kan itu ya. Bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham perusahaan. Itu ya, dia kalau mau Modigliani dan Miller. Nilai perusahaan ditentukan oleh kemampuan menghasilkan laba, bukan pada pembagian laba. Ya, tadi dividen itu kan pada pembagian labanya. Ya, perusahaan untuk dividen atau sebagai laba ditahan. Jika perusahaan membagikan dividen yang besar ataupun kecil, asalkan dimungkinkan menutup kekurangan dana dari sumber eksternal. Nah, itu ya. Jadi artinya ya memang karena tersedia dana, ya ada misal katakanlah menggunakan dana eksternal tentu ada bebannya, dengan beban itu bisa tertutupi dari laba yang diperoleh, ya itu bisa tidak persoalan kan itu ya. Dapat dari pemilihan keputusan tersebut sama saja terhadap nilai perusahaan. Jadi keputusan dividen adalah tidak relevan, itu kesimpulannya. Ini pendapat dari Modigliani dan Miller 1961 ya, bahwa itu tidak ada apa namanya ya pengaruhnya ya. Nah, kemudian asumsi teori MM tadi, jadi karena teori itu sebetulnya memang tergantung pada asumsinya. Saya ingatkan ya bahwa asumsi satu teori berlaku atau tidak tergantung dari kita lihat dari asumsi tersebut. Ya, jadi teori itu masih relevan atau tidak tergantung dari asumsinya. Pasar modal sempurna di mana semua investor adalah rasional. Ini tadi, jadi dia mengacu pada pasar sempurna tadi. Ya, artinya investor rasional, ya dia melihat kondisi yang ada, informasinya lengkap, kemudian dia melihat memang kondisi
perusahaan ya memang bagus dan seterusnya, sehingga dia enggak membeli. Ya, bukan dengan tujuan misalnya untuk menaikkan harga, maka berlomba-lomba untuk memberi penawaran sehingga harga naik. Tidak seperti itu ya. Tidak ada biaya emisi saham baru jika perusahaan menerbitkan saham baru. Ini tidak ada biaya promosi dan sebagainya, tidak ada pajak, kebijakan investasi perusahaan tidak berubah. Ya, itu punya ya. Kemudian kalau bird in the hand ini jadi apa istilah ininya ya? Bird itu kan burung. Kemudian burung di tangan, artinya sama saja kalau kita menangkap sebuah burung, seekor burung ya, kita akan berpikir kalau burung ini kita lepas, maka dia akan berkembang biak. Tapi belum tentu kembali ke kita, kan gitu ya. Tapi kalau kita ambil sekarang, berarti dia tidak berkembang biak. Itu kira-kira ininya ya, terjemahan luasnya ya. Menjelaskan bahwa investor menyukai dividen yang tinggi. Nah ini ya. Karena dividen yang diterima seperti burung di tangan yang risikonya lebih kecil atau mengurangi ketidakpastian dibandingkan dengan dividen yang tidak dibagikan. Itu ya. Artinya ya lebih baik ambil yang ada. Kan begitu maksudnya. Makanya tadi itu investor itu memang seharusnya memang di klaster. Kelompok mana yang membutuhkan dividen, kelompok mana yang tidak. Karena ada juga memang kelompok ya kalau dia menerima dividen, dia justru berpikir ini uang ini mau dikemanakan lagi, mau diinvestasi di mana? Kenapa tidak diinvestasikan saja di perusahaan untuk memperluas usaha dan seterusnya? Beda ya. Beda misalnya kalau pemilik sahamnya itu adalah pensiunan, itu lain lagi. Pastikan dia ingin ini mungkin prinsip ini dia pakai. But in the hand ini, ya kan itu ya. Karena dia membutuhkan itu memang yang dia cari. Ya kan itu dia dia memang dia perlu laba, tetapi dia juga perlu kesinambungan, dia perlukan sebagian untuk itu. Jadi itu ya, jadi memang harus mengklaster apa yang ingin dituju dengan adanya pembagian dividen itu, apa yang ingin dikembangkan. Sehingga itulah makna tadi ya kebijakan memang. Kelompok ini berpendapat bahwa peningkatan dividen akan meningkatkan harga saham yang selanjutnya berdampak terhadap nilai perusahaan. Nah, itu ya. Jadi kalau investornya jangka pendek, ya kan itu ya. Karena memang kan sebetulnya itu investasi itu harus dibagi. Kalau orang untuk sekedar menggunakan atau memaksimalkan penggunaan dananya, dana yang menganggur sementara itu bisa diinvestasi untuk jangka pendek. Misalnya beli saham. Ya, tentu yang saham yang dibeli adalah saham yang memang liquid, yang bisa setiap saat dijual. Ya kan itu ya dengan seperti itu. Itu jangka pendek. Ada orang membeli saham memang jangka panjang. Nah, gitu ya. Misalnya perbankan dengan asuransi. Kita ambil contoh ya. Kalau perbankan mengeluarkan kredit, ya semua agunannya kecuali tanah wajib diasuransikan. Kan begitu kan? Sehingga perusahaan asuransi itu berpikir, wah di sini ada lahan. Gitu. Makanya sebagian membeli saham perusahaan perbankan, pemilik asuransi membeli saham perusahaan itu agar ya ini tadi ya kerjasama itu bisa berlanjut. Gitu kira-kira begitu ininya ya. Begitu juga sebaliknya bisa jadi ya. Itu soalnya banyak perusahaan, banyak grup itu kalau ada kelompok perbankannya ada juga kelompok asuransinya ya karena kondisi itu tadi saling menguntungkan. Jadi ini kan saling itu namanya investasi jangka panjang memang. Dia tidak mau melihat dari sisi ada dividen atau tidak. Ya kan gitu ya. Kalau yang ada dividen itu pasti jangka pendek. Karena dia ingin hanya memaksimalkan keuntungan dengan pemanfaatan sumber dana yang tersedia dalam jangka waktu tertentu. Dana itu akan digunakan kembali sehingga harus secepatnya. Jadi kalau jangka pendek tidak boleh misalnya beli tanah. Kalau tanah lama prosesnya baru bisa terjual. Ya kan begitu ya. Saham pun juga demikian tidak boleh saham sembarangan. Harus saham memang yang likuiditasnya bagus. Makanya kan ada yang di saham itu ada misalnya liquid LQ45. Berarti ada
perankingan 45 perusahaan yang tingkat likuiditasnya tinggi. Itu yang dibeli seperti itu. Itu memang jangka pendek. Itu ya. Untuk menghasilkan itu. Kemudian berikutnya adalah teori ini teori perbedaan pajak. Teori ini diajukan oleh Ditsenberg and Ramaswamy. Ada pajak, maka pendapatan yang relevan adalah pendapatan setelah pajak. Gitu ya. Adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan capital gain, ya ini dividen dan capital gain. Para investor lebih menyukai capital gain karena dapat menunda pembayaran pajak. Kan gitu maksudnya ya. Jadi pajak yang ada, kenapa kalau capital gain maksudnya itu capital gain itu diperoleh ketika selisih antara harga beli saham dengan harga jualnya. Kalau kita beli 10 lalu lakunya 12 berarti ada capital gain-nya 2. Itu tidak langsung kena pajak di situ. Memang nanti akhir tahun ya secara keseluruhan baru kena di perusahaan. Itu dia maksudnya ya. Jadi tidak langsung. Itu ada pajak ya. Investor mensyaratkan satu tingkat keuntungan yang lebih tinggi pada saham yang memberikan dividen yield tinggi. Capital gains yield yaitu capital gain tahunan rendah daripada saham dengan dividen yield rendah, capital gain yield tinggi. Ya itu ya orang melihat dari sisi itu ya yang mana antar capital gain dengan dividen. Ya, lihat. Dividen kan biasanya bayarnya itu ya 2 kali setahun per semesteran. Ya ada orang bisa melihat. Makanya itu kalau saham ya saham di bursa itu di bursa efek biasanya setelah pembagian dividen pasti langsung anjlok turun harga. Itu ya di situ ininya. Jadi harus memang hati-hati di situ. Yang mana mau dicapai capital gain atau dividen? Itu ya ininya. Dia, apa namanya pilihannya di situ. Jika pajak atas dividen lebih besar daripada pajak capital gain, maka perbedaan akan semakin besar. Cuma bedanya kalau dividen ya kena pajak. Kan begitu ya. Kalau capital gain kan tadi tidak. Ya. Ya, seperti itu ya. Itulah semua menjadi pertimbangan-pertimbangan ya yang dilakukan oleh orang sehingga mengambil satu sikap ya terhadap pemanfaatan dana yang dimiliki untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh atau memaksimalkan nilai perusahaan. Kelompok selanjutnya dividen dibagi sekecil-kecilnya. Sehingga analisis tersebut mengabaikan adanya biaya penerbitan saham baru. Ini ya. Biaya yang ditimbulkan akibat penerbitan saham baru adalah fee underwriter, biaya notaris, akuntan, konsultan hukum. Itu biasa sampai 2-4% ya. Itu biasa dikeluarkan biaya kalau ingin menjual saham baru di bursa, misalnya kayak begitu ya. Biaya tersebut berarti sebagian kekayaan pemegang saham diberikan kepada berbagai pihak sebagai floating cost ya biaya yang berfluktuasi ya dengan kondisi itu. Ya, jadi bila perusahaan memiliki dana untuk investasi, mengapa dana tersebut dibagikan sebagai dividen? Ini semua pertimbangan juga bagi direksi, bagi manajemen untuk membagi dividen ya sehingga menimbulkan biaya flotation maksudnya. Oleh karena sebab itu, memang bahwa dividen sebaiknya dibagi sekecil-kecilnya sejauh dana tersebut dapat digunakan untuk investasi menguntungkan. Itu ya berpikir kalau tadi bahwa perusahaan membagi dividen. Kalau banyak dividen dibagi berarti bisa mengurangi modal kerja, ya kan yang berputar tadi modal yang berputar. Lalu perbandingannya ya tentu kalau menggunakan dana pihak ketiga berarti kan kita harus menghitung juga berapa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dana dari pihak ketiga itu. Ya, sehingga di situ ininya ya pilihannya membagi dividen. Tadi banyak faktor juga kan tadi ya apa namanya kondisi pemegang saham kita itu seperti apa yang banyak. Itu ya jadi harus memang ada
hal-hal yang banyak yang harus dipertimbangkan sebagai satu kebijakan. Kemudian Brilliant menyatakan kalau Rasov dan Esterbrook ini 84 menyatakan ada keyakinan bahwa semakin banyak dividen yang ingin dibayarkan oleh perusahaan, semakin besar kemungkinan berkurangnya laba ditahan. Akibatnya perusahaan harus mencari biaya eksternal untuk melakukan investasi baru. Namun biaya penerbitan sumber biaya eksternal menjadi mahal karena ini tadi flotation cost, ya banyak biaya-biaya yang muncul kalau kita menggunakan dana pihak ketiga. Ya kredit saja diurus ya tentu kan banyak ada hal-hal yang lain yang menjadi bebannya. Nah itulah pertimbangannya. Jadi ya bahwa laba yang diperoleh kalau banyak yang dibagikan menjadi dividen berarti mengurangi modal kerja. Mengurangi modal kerja ataukah untuk melakukan perluasan perusahaan usaha ya perlu menggunakan dana pihak luar ya tentu ini bisa lebih mahal jadinya. Gitu ya, itu loh pertimbangan-pertimbangannya. Yang terakhir ini Clinton effect teori. Nah, ini ya. Clinton teori dividen push perdebatan ya disebabkan oleh adanya investor yang berbeda baik dilihat dari sisi usia investor, kelompok investor dan golongan. Ini tadi saya bilang bahwa investor itu memang harus di cluster ya, dikelompokkan. Berapa banyak ya memang dari sisi kebutuhan, dari sisi ini ya, kelompok investor, golongan, usia dan seterusnya. Perbedaan tersebut telah menimbulkan preferensi yang berbeda terhadap tinggi rendahnya dividen yang akan mereka terima. Jadi pendapat yang terakhir ini ya apa teori yang terakhir ini mengakomodir dari kelemahan-kelemahan yang ada dari teori yang ya dari awal-awal tadi ya. Investor individual dengan usia misalnya usia lanjut dan penghasilannya hanya tergantung dari dividen mungkin lebih menyukai dividen payout ya yang tinggi. Akan tetapi investor dengan penghasilan tinggi akan lebih menyukai dividen payout rendah. Nah, seperti itu ya anunya. Oh ya, masih ada satu ya, signaling hipotesis. Dalam keadaan ada pajak pribadi dan pajak perusahaan. Dividen tidak disukai hampir semua pemegang saham yang membayar pajak. Artinya menganggap begini, perusahaan apa namanya laba tadi adalah laba setelah pajak kan gitu yang dibagi after tax. Kemudian dibagi menjadi dividen. Dividen itu kena lagi pajak pribadi, jadi kena pajak perusahaan, kena pajak pribadi. Nah itu hanya bedanya di situ. Tapi sumbernya satu, ya kan itu ya dari investasi tadi itu hasil investasi. Ya ya. Makanya itu ya masih itu sama apakah berupa dividen atau capital gain. Ya, namun mengapa perusahaan tetap membayar dividen secara teratur dan merata? Perusahaan menganggap bahwa dividen tampaknya memiliki information content of dividend atau sebagai isyarat akan prospek perusahaan. Nah, itu juga ya satu pertimbangan bahwa perusahaan yang membagi dividen ya kelihatannya itu dinilai perusahaan sehat. Perusahaan yang ya tentu karena sumbernya kan dari laba. Berarti kan perusahaan ini menguntungkan. Jadi sering-sering dia membayar dividen, orang menganggap bahwa perusahaan ini selalu ada keuntungan. Nah, dengan demikian, ya tentu investor yang menghendaki seperti itu dia akan bertambah ya, akan meningkat itu ya untuk membeli saham perusahaan. Apabila perusahaan meningkatkan pembayaran dividen, mungkin diartikan oleh pemodal sebagai sinyal harapan manajemen tentang akan membaiknya kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Ya, segitu ya. Kemudian pendapat BT Series bisa bilang mengembangkan suatu model signal ya kalau signaling teori ini ya bahwa tingginya dividen yang dibagikan menunjukkan tingginya performance perusahaan. Jadi memang teori yang terakhir ini adalah berupa signal apalagi namanya sini ya tanda-tanda ya tanda-tanda oh ini perusahaan membaik atau tidak ya karena adanya dividen yang sering dibayar
kemudian bisa jadi di situ dividennya ada fluktuasi kenaikan yang dilakukan setiap pembayaran, sehingga ya itu ya menimbulkan anggapan bahwa perusahaan ini sehat, perusahaan ini baik, perusahaan ini kan begitu ya. Kemudian ya tentu kan perusahaan juga harus dilihat banyak banyak faktor kan di situ ya, eksternal dan internal dia harus dinilai kan itu ya. Eh, Bisa jadi perusahaan itu dari sisi eksternalnya, ini mengenai persaingan kalau eksternal, ya kan. Nah, tantangan dan peluang kan di situ. Kalau internalnya ya di sini memang banyak juga yang di hal-hal yang lain di internalnya itu apakah memang dia memiliki keunggulan ya dan seterusnya. Makanya itu analisis SWOT-nya juga memang harus selalu diperhatikan sebelum kita melakukan investasi ya di situ ya. Kalau kita mau sebagai investor. Nah, kalau sebagai perusahaan yang akan membayarkan dividen ya saya kira seperti itu tadi ya, dua hal saya ininya bahwa keuntungan yang diperoleh itu banyak yang mau dibagi atau sedikit. Itu aja. Kalau yang dibagi namanya dividen, kalau yang sedikit atau yang ditahan itu yang tidak dibagi menjadi laba ditahan. Nah, dengan demikian tentu prospeknya sehingga yang berbeda, ya kan itu ya. Itu harus dilihat karena kalau tidak membayar dividen juga ya tentu kan ada investor lain, oh ini perusahaan tidak pernah membayar dividen, ya kan begitu kan ininya. Nah, jadi ada indikasi kalau signaling ini ya tentu berbeda ya pandangan dengan kondisi itu ya. Dia menghendaki memang perusahaan yang selalu membayar ini apa namanya dividen ya yang ada. Signaling teori. Prof, bisa Ya, sedikit, Prof? ya, ya. Oke, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Perkenalkan, Prof. Saya Rahmat Saling Hamid, Prof. Hmm. Di sini tadi sudah dibahas tentang kebijakan dividen, Prof ya. Ya. Saya sebenarnya juga masih bertanya. Tadi menarik, tadi ada beberapa pembahasan yang telah diuraikan. Di sini sebenarnya yang lebih menguntungkan kira-kira yang seperti apa ini, Prof? Apakah kebijakan pembagian dividen secara tunai atau kebijakan pembagian dividen dalam bentuk saham, Prof? Apakah itu terkait dengan kondisi-kondisi tertentu atau seperti apa itu, Prof? Iya, pertama juga tadi ya, Iya, iya, benar-benar Prof. memang ini adalah kebijakan. Artinya banyak pertimbangan yang harus dilakukan ketika memutuskan sesuatu. Itu tadi bayar apa namanya jadi dividen atau tidak. Sekarang kembangkan kalau dibayar tunai atau saham, ya kan gitu kan? Itu juga itu juga adalah satu bagian dari kebijakan itu yang harus ditempuh. Nah, gitu ya. Ya tentu semua itu kembali lagi tadi kita akan melihat kalau investornya ya kan tentu ya mayoritas misalnya atau dominan menghendaki tunai ya tentu tunai harus dilakukan. Kan gitu ya. Nah, kemudian kalau dia saham itu biasanya itu kembali pilihannya pada direksi. Ya, pertama, memang uang keluar tidak keluar, tetapi ada perubahan strategi dalam pengambilan keputusan karena bertambahnya saham. Jadi sama saja kalau perusahaan menjual saham baru, kan sama kan gitu ya posisinya. Menambah saham beredar, berarti ada komposisi kepemilikan yang berubah. Berubah komposisi berarti keputusan juga bisa berubah kan gitu ya. Begitu maksudnya. Iya, Itu ya. Jadi kondisi itu yang mana menguntungkan sebetulnya kondisional. Ya, kondisional kondisional, Prof. sangat Ya. kondisional. Tidak bisa, tidak ada teori yang mengatakan bahwa tunai itu lebih baik. Tidak, tergantung kondisinya. Ya kan itu ya. Makanya Iya, iya, tadi Prof. ada pilihan-pilihan tadi itu ya bahwa klaster itu investor kita yang Oh, iya. mana yang memang banyak yang apa namanya memiliki saham perusahaan di situ. Hmm. Ya, kalau jangka pendek ya itu tunai itu yang banyak itu pasti. Iya, iya, Beda Prof. kalau dia memang jangka panjang seperti tadi Iya, hubungan kerjasama ya kan. iya. Mungkin Dia lebih memang cocok misalnya ke saham ya, Prof. Ya. iya, Iya, iya. keberlanjutan Betul, Prof. usahanya, dia bisa mensuplai bahan baku misalnya. Tentu perusahaan yang mensuplai bahan baku ini dengan perusahaan yang dia suplai, dia ingin juga ada kepastian. Kan begitu Iya, ya? iya, iya, Prof. Belilah saham perusahaan itu memang jangka panjang memang. Kalau Iya, yang Prof. begitu,
bisa tadi Hmm. dia lebih menguntungkan, lebih menyukai itu saham dalam Saham. bentuk saham. Iya, iya. Nah, cuma lagi kembali lagi ke direksi tadi kan ke pemilik yang ada tadi. Iya, Karena Prof. biasanya itu kalau saham apa namanya perusahaan ingin menambah saham baru, opsi pertama itu kepada para pemilik lama. Ada yang mau Hmm. menambah, kecuali kalau tidak kan gitu ya. Iya, Ya Prof. karena di situ kan merubah kondisi. Ya ingat dulu Adam Air, Iya, Prof. bangkrutnya Adam Air karena mismanagement, Hmm. ya kan? Ada 30% kepemilikan saham manajemen yang siapa namanya yang mengurungkan diri. Sementara yang lainnya tidak dapat menutupi 30 itu. Hmm. Bangkrut. Ya begitu bisa ininya. Iya, iya. Nah, itu ininya pilihannya kan seperti itu. Jadi biasanya memang kalau saham baru pilihan utamanya kembali kepada pemilik lama Pemilik lama. yang ada, ya kan? Iya, Ada iya, yang mau Prof. menambah. Ya, kalau tidak baru ditawarkan di bursa. Itulah Di sebabnya bursa. kalau di bursa ini biasanya orang mainnya 20 atau 30% paling tinggi itu di bursa. Artinya tetap dikendalikan oleh pemilik ya namanya perseroan terbatas kan begitu ya. Ya. Kan Iya, Prof. kalau saham yang beredar ini sebenarnya bisa jadi sampai 30%, tetapi kan itu tidak terwakili satu orang. Dia Iya, banyak. iya, betul, Dengan Prof. berbagai macam kepentingan tadi ini kan itu ya. Iya, Seperti itu ininya saya kira ya. iya, Prof. Jadi tidak ada eh, belum apa namanya ya seperti itu bahwa ada yang mana lebih menguntungkan yang mana tidak, kondisional sifatnya. Kondisional dan Ya kebijakan itulah tadi, Prof, ya. Iya, betul. Jadi iya, Prof. kembali memang benar kalau bicara dividen kebijakan. Betul. Nah, itu ya. Iya, Oke, Prof. Terima kasih, Prof. ya sama-sama. Izin Prof, Ya, bisa? silakan. Iya. Oke, terima kasih. Prof, saya Vira Tandiawan dari Luk Banggai di Ya, ya, Prof, terima kasih untuk penjelasan dividen secara khusus. hmm, Saya ingin mengklirkan juga apa yang saya pikirkan dan juga apa yang saya ingin selesaikan dalam pemahaman saya. ya, Prof tadi sudah katakan bahwa sebenarnya kebijakan dividen itu lebih ke arah kepemilikan saham. Ketika pemilik itu mayoritas, berarti dia bisa saja membuat sebuah decision untuk pembagian atau dividen tersebut. Nah, kemudian mungkin faktor kedua yang tadi saya tangkap adalah bentuk perusahaannya, Prof. hmm, Kalau dia perusahaan TBK, berarti ada kemutlakan untuk pembagian saham per periode yang sudah ditetapkan, karena kepemilikan saham adalah kepemilikan publik. Seperti itu mungkin TBK yang ada di ini ya. Tapi ya, saya pikir itu tidak seperti itu kalau bentuk perusahaannya perusahaan tertutup. ya, Apalagi kalau masih perusahaan hmm, yang apa kepemilikan pribadi, maksudnya tidak masih kecil seperti itu. Nah, ya, hal ini pasti juga mempengaruhi kepada perpajakan yang tadi sudah disebutkan. Ketika tadi ada beberapa statement bahwa untuk teori perbedaan perpajakan ketika dividennya tinggi tetapi capital gain-nya rendah itu lebih dipilih dibandingkan sebaliknya. Nah, ya, mungkin ini saya pikir juga tergantung dari capital gain short term atau long term ya. Prof, ya, kalau tidak salah kalau capital gain itu long term berarti dia punya pajak tax-nya lebih rendah dibandingkan dengan yang sebaliknya kalau capital gain-nya short term gitu. ya, Tetapi Prof yang menjadi pertanyaan saya adalah begini. Saya memahami bahwa persoalan dividen itu berbeda dengan persoalan penghasilan. Maksudnya pembagian dividen itu berbeda dengan penghasilan badan. Penghasilan badan adalah profit sebelum tax dikalikan tarif 22%. Itu yang ya, menjadi tarif pajak. ya, Tetapi untuk dividen di neraca perusahaan yang pajak laba sebelum sebelum tax itu dapat dilihat dari laba ditahan. Laba ditahan dan laba tahun berjalan yang kemudian ditarifkan. Laba tahun berjalan. Nah, itu berarti Prof, kalau tidak salah eh, kebijakan pembagian dividen itu kalau sekarang kan pembagian dividen kalau tidak diinvestasikan berarti 10%. Kalau diinvestasikan berarti 0% begitu ya kalau pajak kalau ya, tidak salah. hmm, Nah, hmm, ya, tetapi itu mungkin menjadi salah satu pertimbangan kebijakan untuk pembagian dividen itu akan ditentukan oleh laba sebelum pajak yang dalam hal ini dilihat di laba tahun berjalan untuk tahun-tahun sebelumnya laba ditahan untuk tahun-tahun sebelumnya dan
laba berjalan untuk tahun yang berjalan tentunya, seperti itu. Nah, tetapi ketika laba setelah pajak, itu berarti kita sudah tarifkan dulu, Prof, untuk dikurangi laba setelah pajak. Apakah mungkin saya keliru di sini? Jadi intinya yang saya mau bilang mungkin dividen itu dibagi untuk dilihat di neracanya. Dalam hal ini neraca laba ditahan yang lawan transaksinya adalah mungkin kas kalau itu tunai. Tadi kalau saham berarti bentuk perusahaannya TBK. Kalau misalnya bentuk perusahaannya tidak TBK berarti dia bisa tunai saja, bisa begitu ya. Atau kalau tidak dia ganti akte seperti itu. Nah, tetapi kalau masih RUPS-nya itu masih hutang pajak, sorry bukan hutang pajak, hutang dividen, RUPS-nya itu masih berupa hutang dividen, artinya RUPS-nya sudah ada, tetapi pembagian dividen belum direalisasikan. Berarti lawan transaksinya adalah hutang dividen, seperti itu kira-kira, Prof. Mungkin. Ya. Ya, makasih. Ya, saya kira benar itu ya. Jadi di laporan keuangan, ya kan ya, memang akan kelihatan kan di situ ya laba ditahannya berapa, dan itu memang sudah after tax kan, sudah bayar pajak. Ya, itu tadi menunjukkan bahwa banyak juga berpendapat bahwa kalau dividen diterima, kita akan dikenakan pajak pribadi, perorangan, ya kan itu ya, itu ini ya. Kalau pada perusahaan memang seperti itu ya, kalau diinvestasi kembali ya tidak kena. Tapi kalau tapi itu harus dibuktikan, ya kan ya, di laporan perpajakannya. Nah, kalau tidak ya enggak. Itu harus kena juga pajak. Berarti kan itu dianggap bahwa sumbernya dari satu, yaitu tadi laba ditahan, sudah dikenakan pajak di situ, lalu keluar kena lagi. Nah, ya gitu ya. Ada juga memang berpendapat kan itu ya, bahwa ya kalau dividennya besar, lalu dividen yang diterima ini mau diapakan lagi kan gitu ya. Itu pilihannya kan di situ, Ibu ya. Benar, saya kira yang analisis Ibu itu sudah cocok itu ya, seperti itu, bahwa memang berbeda ya dengan kondisi itu ya, dilakukan bahwa kalau perusahaannya TBK ya, bahwa memang ini ada kepemilikan publik, itulah biasa sampai 20% sampai 30% itu ya, itu umumnya itu memang dia menghendaki dividen, karena itu tadi investasi jangka pendek kalau itu kan itu ya. Nah, beda kalau ya memang tadi ya bahwa dia memang investasi untuk jangka panjang ya. Bisa jadi juga ada sebagian di antara yang ada di situ yang di kepemilikan publik itu yang tidak bermaksud untuk mencari capital gain. Nah, tapi itu kan sifatnya apalagi namanya. Jadi bisa saya diasumsikan bahwa kalau kepemilikan publik itu jangka pendek. Ya, ketika capital gain itu tinggi, nah pada umumnya dia akan lepas. Kemudian pertimbangannya juga itu tidak kena pajak pada saat itu. Ya, kalau capital gain kan gitu kan ini ya. Nah, beda dengan dividen tadi. Kalau terima dividen memenuhi syarat untuk perpajakan, ya itu pasti kena pajak gitu ya. Iya. Prof, iya, Prof, dalam hal ini mungkin kita tinggal milih nih, kan semua transaksi itu pasti ada konsekuensi pajaknya, tinggal milih Betul. yang mana yang pajaknya rendah, barangkali Iya. begitu. Kalau kita Betul. main saham, itu kan penambahan penghasilan cuma 0,5. Tetapi Iya. kalau misalnya pembagian dividen, kalau tidak diinvestasikan, betul, bahwa itu akan 10% kan. Nah, Iya. tetapi kalau misalnya ini untuk laba bersih sebelum pajak itu tarifnya 22% tuh, Prof. Iya. Berarti mestinya pembagian Begitu. dividen saja gitu ya. Iya, betul. Itulah ini ya, konsekuensinya seperti itu. Jadi makanya tepat itu memang bahwa itu adalah kebijakan. Ya, artinya kan melihat dari sisi tadi bahwa yang membayar dividen itu adalah usaha, sehingga kebijakan dividen ini bisa dipandang bahwa uang keluar bagi perusahaan. Kan itu ya. Itu lagi juga pilihan juga di situ, Bu. Kita mengeluarkan uang di satu sisi itu berarti mengurangi perputaran dana modal kerja. Ya, karena uang tunai kan harus disiapkan. Nah, kemudian untuk mengimbangi itu bisa jadi kita harus mengusahakan dana eksternal, misalnya kredit. Nah, kredit kan juga ada ininya, ada bebannya.
Nah, di situ juga bisa jadi pilihan-pilihan semua. Semua itu adalah menjadi pilihan. Nah, ada juga tadi pertimbangan bahwa perusahaan yang sering membayar dividen itu juga signal bagi investor, terutama yang jangka pendek, bahwa ini perusahaan baik, sehat, selalu memberikan keuntungan. Nah, itu juga pilihan itu. Ya. Jadi semuanya adalah kondisional. Ya, jadi teori tadi itu saling melengkapi satu sama lain tentang itu ya, yang mana yang perlu dilakukan. Jadi intinya bahwa teori itu berlaku ketika asumsinya masih relevan. Ya, kita tinggal lihat saja ini ya kondisi itu yang mana dia. Ya termasuk juga misalnya kalau tingkat apa namanya eh, eh, pajak tinggi ya di satu perusahaan, ini kan bisa juga dilihat kan di situ ya. Kalau misalnya kita ada di apa di perusahaan lain ya sistemnya di globalisasi misalnya ya kan, dari mana laba itu diperoleh, berapa pajak yang di sana, berapa itu kan bisa menjadi pilihan semua ya. Itu adalah kondisional sifatnya dan bisa kita milah ya satu sama lain. Nah, itulah ininya ya bahwa memang bicara dividen ini ada aninya ya, ada sisi yang merupakan eh, pertimbangan-pertimbangan matang yang harus dilakukan oleh satu perusahaan untuk membayarkan dividen. Ya, karena itu akan mengurangi modal kerja yang ada ya. Jadi semakin tinggi dividen yang dibayar akan semakin bisa jadi berpengaruh terhadap modal kerja. Nah, tentu kan juga mengenai modal kerja beda-beda lagi perusahaan. Ada yang sifatnya peka terhadap modal kerja, ada juga yang tidak. Ya, seperti itu ini ya. Nah, yang pasti bahwa kalau kita ingin berinvestasi, ya kita harus cari yang aman. Itu aja sekira ya. Jadi bukan hanya hasil, tetapi aman. Yang perlu. Jadi kita membeli saham, ini dari sisi anu lagi ya, sebenarnya pemilik saham, ya bukan lagi pembayar dividen, penerima dividen, misalnya gitu ya. Itu harus juga kita mempertimbangkan tingkat keamanan. Ya, semua investasi berisiko, ada risikonya. Tidak ada investasi yang nol risiko. Risiko itu hanya saja ya, karena berarti kan risiko tidak bisa dihilangkan, tapi bisa di-manage. Cara memanagenya itu tadi ya dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang memungkinkan yang terjadi sehingga kita bisa mengambil ke suatu keputusan yang tepat untuk itu. Kita bermaksud untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Nah, dengan cara ya seperti itu. Jadi harus kita berinvestasi dengan yang baik. Ya nanti mungkin kesempatan yang lain berinvestasi itu ya harus memang portofolio. Apa makna portofolio? Kita akan investasi itu kan harus apa namanya ya, dilihat ini ada berisiko tinggi, ada berisiko sedang, ada berisiko rendah. Kan begitu ya. Diversifikasinya harus ini ya, Prof. Diversifikasinya. Iya, harus portofolio. Ya, risiko investasi itu kan tidak kembali modalnya. Itu aja sih saya kira pokoknya sederhananya. Jadi kalau misalnya katakanlah perusahaan BUMN, ya BUMN lebih banyak kepemilikannya terhadap pemerintah. Ya tentu tingkat kebangkrutannya lama prosesnya baru bangkrut dibanding dengan perusahaan swasta yang berjalan. Itu berarti kan kalau swasta corporate sama-sama, corporate ini berisiko juga, ya lebih tinggi dibanding dengan itu. Ya, meskipun sekarang ini sementara bergulir, tapi ya alhamdulillah sudah ada misalnya ini waskita karya, itu juga lagi bermasalah dengan sekarang ini. Tapi sudah ada ini apa namanya kesepakatan antara ya pemegang obligasi. Jadi obligasi yang dijualnya itu sudah jatuh tempo, waskita karya tidak mampu membayarnya, akhirnya dilakukan rapat umum pemegang obligasi ya untuk itu. Oke, saya kira betul ya, saya kira demikian. Masih ada yang lain? Apa tadi
Ya, sebelum kita akhiri bisa ambil gambar supaya saya tahu siapa-siapa yang hadir. Apalagi yang ini aktifkan videonya. Satu lagi, Andi Sismar. Dua dividen itu Pak, Prof. Dia pakai. Oh gitu. Iya Prof. Bos Riani. Bos Rani kayaknya lagi masak kapan ini. Tapi dia ketawa terus ya. Terus dilelehati. Dilihat terus ya. Lihat orang ketawa. Ya. Baik, saya kira demikian. Jadi begini, minggu depan, apa namanya ya? Kasih tahu dulu Pak Prof Rahman, ya kan? Apakah dia selesaikan dulu semua materinya, baru kita kembali lagi ke pembahasan ini ya. Mungkin sebaiknya Prof kalau kita tuntaskan saja dulu kita 3 kali baru nanti hubungi Prof Pramu supaya dapat tabrakan materinya Prof. Oh begitu. Iya, Boleh Prof. juga. Kalau Iya. begitu, ada nanti saya kirim tadi apa namanya presentasi yang ada ya. Ya enggak apa-apa, bentuklah kelompok 3. Berarti kalau